Quran ono iki sampai ini. Di Quran hanya ada satu kayaknya. Kalimat anamila, anaba, anasia, anamila ini belajar dari istilah lihat kalimat. Wa maknal kalam anna hadzal ladzi yabsutu yadahu ilal ma' imma qabidun wa imma mutawanilan lahu min ba'da kama annahu la yantafi bil ma'i alladzi lam yasil ila fihi alladzi ja'alahu mahallan lisyurbi. Artinya orang yang membentangkan tangannya ke air baik digenggam imma qabidun digenggam wa imma mutanawilan lahu mutanawilan itu jupuk mutanawala kan mengambil ning mimba uda dari jauh imma qabidun digenggam wa imma mutanawilan lahu mimba uda atau merangke tapi dari jauh tadi kong pinggir sumur kama annahu la yantafi'u bil ma' alladzi lam yasil ila fihi alladzi ja'alahu mahallan lisyurbi. Maka yang nggak bisa mendapatkan manfaat dari air tersebut nggak mungkin sampai ke mulutnya. Alladzi ja'alahu mahallan lisyurbi sebagai anggota tubuh untuk minum. Fakadzalika maka ada isyarah fakadzalika haula'il musyrikuna yes ngono kuwi wong-wong musyrik alladzina ya'buduna ma'allahi ilahan ghairahu yang beribadah kepada ilah selain Allah beserta Allah karepe syirik la yantafi'una bihim abadan fid dunya wala fil akhirah. Dia tidak akan mendapatkan manfaat selamanya baik dalam dunia maupun akhirat. Yes. Ibadah campur syirik batal kabeh amale. Batal. Bahkan syirik membatalkan iman, tidak hanya membatalkan amal syirik itu. Imane ya batal, amale ya batal. Otomatis syirik niku batalnya iman ada di jilid 1 di bab terakhir ya Nawaqidul Iman jelas di situ batal imannya. Kecuali nek syirik kecil atau khafi itu nek sejauh yang saya baca batal amalnya yang batal tidak sampai membatalkan iman. Syirik kecil syirik khafi. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalalin. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalalin. Dan tidaklah adapun doanya orang-orang kafir illa fi dhalalin kecuali di dalam kesesatan. Nah, di Ibnu Katsir enggak ditafsirkan di situ. Yang di Marogi ada. Nah, di Marogi ada. Di mau. Ai fi diyain wa khosarin. Maksudnya fi dhalal itu sia-sia. Rugi. Nah, kok rugi fa in da'allaha lam yujibuhum. Nek mereka berdoa kepada Allah enggak diijabahi, wa in da'awul asnama lam tastati ijabatuhum. Nah, nek ndongane ning berhala itu enggak mampu untuk mengabulkan doa mereka. Makanya sia-sia. Maksud dari ilafi dolal itu sia-sia dan rugi tuno. Nah, itu. Ini amanahnya Mbak Yai kalau enggak ada di Ibnu Katsir suruh membuka Al-Marogi, saling melengkapi. Tuno niku nggih rugi.
Mboten ngertos tuna. Tuna rugi. Nggih. Dadi dungane wong-wong kafir iku sia-sia ngono, sia-sia. Yes. Rugi bloko. Nek ndonga ning Gusti Allah enggak dikabulkan, nek ndongane ning berhala mereka, sesembahan mereka, nah, itu enggak mampu memberikan mengabulkan doa mereka gitu loh. Terus ayat berikutnya ya. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'aw wa karha wa dhilaluhum bil guduwi wal asal. Walillahi, dan itu untuk Allah, yasjudu bersujud sopeman makhluk fis samawati, ini kan takdiri istaqarra, man istaqarra fis samawati anune. Selah mausul, selahnya mahdhuf ya, selahnya hilang. Kan man kan isim mausul, selahnya di mana ini? Mahdhuf, hilang. Takdirnya apa? Istaqarra. Yang menetap fis samawati, di dalam langit-langit, wal ardi, dan bumi. Tau'an, jadikan hal, tau'an dalam keadaan taat, wakarhan, dan terpaksa. Wadhilaluhum, ini atof lagi ke man ini. Wadhilaluhum, dan sujud wadhilaluhum, nah, sujud pula bayang-bayang mereka bil guduwi, di waktu napa gudu niku? Pagi. Nggih. Wal asoli, dan waktu sore, akhirun nahar. Ini, dan makhluk di langit dan di bumi semuanya sujud tau'an wa karhan ya, tau'an wa karhan, dalam keadaan taat maupun terpaksa. Bahkan sampai bayang-bayangnya man, balik noneng man itu mutlak, bisa mufrad, bisa tasniyah, bisa jamak. Man itu termasuk bisa mu'anas, bisa mudakar. Waman wama wa al tusawi madzukir wa hakadadu intatoi insyukir. Nah niki yukhbiru ta'ala an uzmatihi wa sultanihi. Allah menceritakan tentang keagungannya, wasultonihi, dan kekuasaannya. Alladzi, yang qahara mengalahkan sapa alladzi kulla syai'in, pada segala sesuatu. Wadana, dan tunduk lahu, baginya Allah, apa kullu syai'in, segala sesuatu. Nah, ini ayat ini ya, berita Allah akan keagungan Allah yang mampu mengalahkan segala sesuatu dan menundukkan semuanya. Walihada yasjudu lahu kullu syai'in tau'an minal mu'minin wa karhan minal kafirin. Yang mana ya, semuanya tunduk bersujud, baik dalam keadaan taat, nek taat itu orang-orang mukmin, wa karhan, dan terpaksa ya karhan niku, minal kafirina, dari orang-orang kafir. Nah, di sini Al Imam Ibnu Katsir menafsirkan hanya itu. Nah, nek di Al Maraghi mana tadi ya?
Nek jelas wong mukmin sujud karena taat, nek wong kafir. Nah, ini kan nek kita baca di tafsir Ibnu Katsir kan masih menimbulkan pertanyaan. Nek wong kafir kepiye? Wong kafir kok sujud? Nah, dijelaskan di Al-Maraghi. Nah, ini ya. Nek wong mukmin malaikat ya, iku tunduk sujud iku fi syiddati warraha. Baik dalam kondisi apa syiddah raha, genting maupun dalam kondisi aman. Nek wong mukmin itu wal kufaru karhan fi hali syiddati. Nek wong kafir itu terpaksa ketika dalam kondisi genting. Nah, kondisi genting. Kama jaa fi ayatin katsiratin, sebagaimana banyak ada dalam ayat ya. Dalam banyak ayat seperti surat Al-Isra ayat 67, terus surat Al-Ankabut ayat 65, surat Yunus ayat 22. Nah, ini maksud dari karhan, dalam keadaan terpaksa. Wa idza masakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyahu. Itu surat Al-Isra 67. Yang fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal bari idza hum yusyrikun. Ini yang surat Al-Ankabut ayat 65. Terus lain anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Itu surat Yunus ayat 22. Sekalipun orang kafir kalau dalam kondisi genting tetap ya Allah tetap orang-orang kafir itu. Maka mereka dalam keadaan terpaksa maksudnya. Karhan di situ. Nggih. Nek di Maraghi wal kufaru karhan fi hali syiddati. Wong-wong kafir ketika kondisi genting. Nah, ini dibuka niki tafsirnya di surat Al-Isra ayat 67 pripun niki. Napa niku? Bicara tentang napa niki? Coba 67, surat Al-Isra 67 sama surat Al-Ankabut ayat 65. Apakah sesuai nek kita gambarkan ketika di pesawat mau jatuh mereka takbir semuanya, baik wong muslim maupun wong kafir. Nah, coba nanti dibuka di surat Al-Isra 67, surat Al-Ankabut 65, surat Yunus 22. Gini, yang surat Al-Ankabut ayat 65 jelas ning fa idza raqibu fil fulki, nek ngendarai kapal, fulkun kan kapal. Gambarnya da'awullaha mukhlishina lahuddin. Nek kondisi genting di tengah laut, diombak-ambak napa niku diombang-ambingkan ombak, da'awullaha mukhlishina lahuddin. Tapi orang-orang kafir juga tauhid rububiyah kan, Us.
Ini prakteknya dalam hal uluhiyah mereka simpangkan, tapi rububiyah. Ning ngelingi nek ngoten niku, nek kondisi genting-genting seperti itu. Nek wong mukmin kan fisyiddati warraha. Ketika kondisi sempit, kondisi lapang, kondisi aman, kondisi bahaya, tetap semuanya ke Allah. Wadhilaluhum bil guduwi ay al bukru. Boten harokate mboten. Al bukru ya. Al bikru itu perawan. Al bukru pagi. Wal asal wahwa jam'u asilin. Wahwa akhirun nahar. Akhir siang yo sore. Ayang-ayang ini kan pagi dan petang. Nah, gitu. Ternyata bayang-bayang makhluk sujud kepada Allah. Ayatnya ngono wadilaluhum. Al-Imam Ibnu Katsir menukil surat An-Nahl 48 menggambarkan tentang bayang-bayang ini sujud. Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'in yatafayya'u dilaluhu. Al-ayah. Tidakkah mereka memperhatikan kepada apa yang telah diciptakan oleh Allah? Yatafayya'u dilaluhu. Berbolak-balik dilaluhu bayangannya. Berbolak-balik no. Bayangan kok berbolak-balik. Apa dengan kenyataan itu beda ya bayangan. Nah yang kita angkat tangan kanan mungkin ya mungkin ya tafayya walian. Mungkin itu loh, nanti kalau salah tolong diluruskan. Nanti ditanyakan. Bolak-balik nih. Juga sujud bayang-bayang itu. Nanti setengah hari ya Pak ya? Sampai setengah 10. Wis delok jam maksudnya. Iki loro iki. Nggih, pripun? Perasaan saya, perasaan yang diterima waktu mendapatkan keterangan dari berbagai ustadz dan juga Mbah Guru Kyai Haji Abdul Wahid Hasim. Perasaan saya mohon dijelaskan dan diluruskan kalau nggak benar. Jadi doanya orang mukmin itu yang mengabulkan juga Allah. Doanya orang kafir, orang syirik, orang musyrik itu ya dikabulkan oleh Allah. Hanya saja caranya yang tidak dibenarkan
sehingga bisa membatalkan iman dan amal. Sebagai contoh, orang manakiban itu ya berdoa minta kepada Ruh Suci, kemudian dikabulkan. Yang ngabulkan ya Allah. Tapi nanti imannya dan amalnya akan berterbangan. Perasaan saya seperti ini salah dengar atau memang bagaimana, Tat? Baik, yang pertama tentang doa. Memang seorang mukmin ya, seorang mukmin harus punya keyakinan bahwa yang pertama doa harus ditujukan kepada Allah dan yang mengabulkan adalah Allah. Ini masalah iman. Itu. Terus nek teng kitab Tazkiyatun Nufus ya Pak, Tazkiyatun Nufus, doa itu yang pertama bisa saja doa itu dikabulkan dengan segera. Apa yang kita minta tiba-tiba terwujud. Oh iya, sing tak jaluk kasembadan. Satu. Yang kedua, bisa saja doa itu dikabulkan tapi dalam waktu yang cukup lama. Nah, tidak segera tapi lama. Atau yang ketiga, diganti dengan yang sepadannya atau dihindarkan dari musibah yang sepadan dengan doanya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, kalau tidak diberikan di dunia, nanti akan diberikan di akhirat. Nah, itu keyakinan kita terhadap doa, ya. Terhadap doa. Nah, harus seperti itu. Enggak boleh kita sambat wis donga bolak-balik ora dikabulno, enggak boleh kita sambat-sambat seperti itu. Nah, ya boleh jadi ketika kita berdoa tidak segera dikabulkan, tetap dikembalikan seperti itu. Justru itu juga bagian dari rizki yang harus kita syukuri. Karena semakin penasaran, semakin banyak kita mengadu kepada Allah. Nah, seharusnya hanya yuqarriru ta'ala annahu la ilaha illallah tafsirnya. Ya, Allah menyatakan bahwa la ilaha illallah. Li'annahum mu'tarifuna bi'annahu walladzi khalaqas samawati wal ardo. Karena mereka mengakui bahwa Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Wa huwa rabbuha wa mudabbiruha. Dan dia Allah itu Robnya, ya, Rob langit dan bumi, wa mudabbiruha, termasuk yang mengatur langit dan bumi. Wa hum ma'ahadha qad ittakhadhu min dunihi auliya aya'budunahum. Nah, sekalipun begitu, sekalipun mereka tahu tentang rububiyahnya, neng mereka menjadikan min dunihi, selain Allah itu wali-wali yang diibadahi. Ya. Ini tadi syirik, syirik uluhiyah gitu. Wa ulaika hum al-alihah la tamliku li nafsiha wala li abidiha bitorikatil ula naf'an wala dharron. Ya. Mereka itulah Tuhan-Tuhan alihah, maksudnya yang tidak memiliki terhadap dirinya termasuk penyembahnya, yang tidak bisa memberikan manfaat dan madorot. Bitorikul dengan jalan yang pertama, maksudnya dengan kata lain bitorikil ula, dengan kata lain naf'an wala dharron. Nggih, dengan kata lain maksudnya dengan torikil ula, jalan yang pertama dengan kata lain naf'an wala dharron. Ai la tahsulu manfaatan, la tuhassilu manfaatan wala tadfa'u madharatan. Enggak bisa mendatangkan manfaat dan tidak pula bisa menolak bahaya. Nah.
Ini ya, ilah-ilah yang saya sampaikan tadi. Banyak. Kadang do gawe-gawe kok. Gawe-gawe dhewe. Wis dhewe jeneng masing-masing tempat ada. Enggak tahu nek di kota nek di desa niku kelihatan banget. Desa niku. Nek wong di Nun Sewu di gunung tempatnya Syekh Sadali. Syekh Sadali niku teng niku lho. Apa jenenge? Air Tiga Rasa niku lho. Nggih, nek jenengan nate ke sana, itu makamnya dulu tidak sebanyak itu. Sekarang banyak banget. Diwehi ya, seperti itu. Yo rame gitu. Kadang narasi yang dibangun kan seolah-olah kita itu anti ziarah kubur, repot nih. Subhatnya di situ, seolah-olah ini wong anti ziarah kubur atau ziarah kubur, enggak gitu. Ziarah kubur itu bagian dari sunnah. Nah, ziarah kubur ke orang tua. Wong lanang lho nggih, nek wong wedok sekali-kali ndak apa-apa nek teng Minhajul Muslim niku. Itu ziarah kubur. Tapi ziarah kubur kan hanya sebatas datang mendoakan, mengingat kematian, mendoakan yang di situ. Sudah selesai. Gitu. Nah, nek ngomongi mayit. Iki putum marep sunat, Mbah. Nek sene wonten kalimat dongakno iku njaluk, Pak. Dongakno iku njaluk niku. Kadang kan ngoten nah. Ya ora usah ngono. Ya sudah datang mendoakan selesai. Pripun? Nggih. Nek nanggapi malah melayu wong sedoyo. Ya. Ya nek mendengar niku nek dengan di perang Badar ya. Nek saya sih memaknai itu khususiyah Rasul yang di situ gitu. Nek kita ya sudah ketika di Al-Burhan kan sudah ketika mayit itu dimasukkan ke dalam liang lahat kemudian ditutup dia mendengar tapi yasma'u sorifal aklam yasma'u napa niku tromah mereka niku ya srek gimpun sudah dipahami seperti itu gitu. Enggak usah meningkat disalami bareng kita disunahkan salam. Nek disunahkan salam kan berarti mereka mendengar dan menjawab, enggak usah melebar sampai ke situ. Gitu. Gitu. Iya, nggih. Itu kita yang diperintahkan untuk salam pun mboten usah dipahami. Engko rak jawab terus akhirnya dijaluk-jaluki kon ndongakno dan lain sebagainya. Enggak usah. Ayo nek dadi mayite ndak. Wong kowe lagi iki ndongakno njaluk donga. Penak temen. Wallahu alam, termasuk ana sing sabel malam Jumat iki ya. Malam usah melebar mun nah. Orang mati itu sudah kita diperintahkan ziarah, untuk ziarah enggak apa-apa, mendoakan gitu. Gitu. Kalau dibuat wasilah ya wasilah ziarah kuburnya. Mungkin saya berziarah kubur sebagai amal soleh tak jadikan wasilah ya boleh amal soleh dijadikan wasilah gitu. Tapi ra usah wasilah dengan yang di situ. Nek dulu pas di Ma'ahid Jumat Legi sekarang off ya di Ma'ahid itu tentang ngomong dengan mayit itu tawakuf nek mau ngomong. Yang dilarang itu meminta. Nek njaluk dongakno Mbah putu marep sunat iki ya, iku yang tidak dilarang. Tapi kalau sekedar ngomong iki putu marep sunat, itu mereka tawakuf enggak ada maroji apakah larangan atau tidak. Ya sudah sabdun nidari untuk napa itu mencegah
biar tidak terjadi permintaan-permintaan nggak usah dilakukan, tapi tidak memutuskan hukum waktu itu pas di Ma'hid Kudus Basul Masa ini dulu gitu. Nah, ya ini tentang wahdaniyah Allah. Ya, ngomong sudah rububiyah sebetulnya, mengakui kok pencipta langit, pencipta bumi. Ini nyatane praktek dalam ibadah mereka kepada selain Allah. Padahal nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa menolak bahaya. Makanya di sini kul hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawi dzulumatu wan nur. Apa sama orang-orang buta dengan orang yang melihat? Samakah kegelapan dengan cahaya? Am ja'alu lillahi syuraka khalaqu ka khalqihi fatasyabal khalqu alaihim. Aja'alal haula'il musyrikuna ma'allahi alihatan tunadhiru rabb wa tumathiluhu fil khalqi. Apakah orang-orang musyrik itu menjadikan tandingan-tandingan kepada Allah sama tunadhir ar-rabb atau wa tumathiluhu fil khalqi dalam penciptaan apa sama? Fala yadruna annaha makhluqatun mim makhluqi ghairihi. Ai laisal amru kadzalik fa innahu la yushabihu syai'un wala yumathiluhu wala niddun lahu wala adrun lahu wala wazirun lahu. Yes, kembalikan ini kepada tauhid bahwa Allah itu enggak ada yang menandinginya, enggak ada lawannya, enggak ada yang menyamainya. Bahkan wala wazirun lahu ora perlu pembantu, ora usah perbantu. Nah, nek sing wali abdal, wali nuqaba, wali unjaba diyakini sebagai pembantu niku. Sampai diminta-minta. Sudah malaikat diyakini sebagai hamba Allah yang melaksanakan tugas karena diperintah Allah. Kon sujud terus ya, malaikat itu. Nah, ngoten mawon jangan itu pembantu Allah enggak boleh. Nah, enggak boleh. Wala wazirun lahu kok. Allah enggak butuh pembantu. Wala waladun wala sohibatun enggak pula butuh anak, ora butuh istri. Nah, gitu. Baik. Jadi tadi ada kaul ulama kepinuk dirasakno tadi kok. Ya. Di terakhir. Oh, itu di ayat 17 tadi. Di ayat 17. Nah, ini semuanya misal ya, permisalan-permisalan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan watil kal amsal natribu linnasi wa ma yaqiluha illal alimun. Jadi contoh-contoh yang dibuat oleh Allah untuk manusia itu ora ana wong paham kecuali orang-orang yang berilmu. Ya. Ini sedikit tak closing dengan ayat yang 17. Ulama salaf mengatakan kuntu idza qara'tu mathalan minal Qur'an falam afhamhu bakaitu ala nafsi. Aku nek maca Quran kok ada permisalan-permisalan ini kok aku enggak paham. Bakaitu ala nafsi, aku nangis. Aku nangis. Kenapa? Li anallah ta'ala yaqul wa ma yaqiluha illal alimun. Ora ana wong sing ngerti permisalan-permisalan itu kecuali orang-orang yang berilmu. Ini di ayat 17 tak buat closing karena waktunya habis. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Besok barangkali nanti diulas oleh Ustadz Sigit selaku pengampu kajian tafsir. Kita tutup kajian
siang hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.